Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jilu Custen dalam sebuah podcast bertajuk yang selalu kita membahas ulasan ataupun berita terbaru seputar timnas Indonesia ya, sepak bola. Kemudian juga berita nasional tentang sepak bola dan juga pemain-pemain kita yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri, terutama pelatih kita Coach John Herdman, yang pada Maret nanti kita masih akan membahas tentang FIFA Series, di mana ada 3 negara yang akan menjadi lawan buat timnas Indonesia. Nah, apakah kita bisa mengalahkan Bulgaria, Saint Kitts Nevis ya, peringkat 154 ataupun Kepulauan Solomon 152 ya. Namun sebelumnya kita bahas ulasan yang cukup menarik tentang FIFA Series 2026 ini. Berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Jangan lupa bagikan sebanyak-banyaknya. Kemudian rekan-rekan semuanya, Anda boleh melakukan kritik dan saran pada channel kita di Jilu Custen di link kolom komentar. Kemudian berikan juga kritikan buat PSSI dan juga Erick Thohir ya. Setelah Anda membagikannya, jangan lupa untuk Anda selalu akan mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia. Nah, langsung aja kita tancap gas untuk bagaimana timnas Indonesia nanti akan menjadi tuan rumah ya di Gelora Bung Karno pada 23 Maret 2026 ini melawan 3 negara yang sudah kami sebutkan pada konten sebelumnya. Kita memprediksi akan memenangkan pertandingan, baik itu lawan Bulgaria, lawan kemudian Saint Kitts Nevis, kemudian juga kita akan mengalahkan juga Kepulauan Solomon ini peringkat yang paling rendah di 154. Nah, sebelumnya kita akan membahas bagaimana persiapan John Herdman terutama ya. Setelah minggu-minggu ini dia akan menyelesaikan tugas yang pertama adalah dia akan menyelesaikan pencarian untuk asisten pelatih, baik itu nanti yang ada dari luar negeri. Saya kira untuk analisisnya itu dari luar negeri ya. Kemudian Cesar Meilan yang akan menjadi pelatih fisik. Kemudian nanti akan selebihnya itu akan mencari pelatih lokal ya, yang akan menjadi asisten seorang John Herdman ke depan. Dan kalau kita melihat bagaimana cara dia melatih timnas Kanada ya, bagaimana dia melakukan strategi, kemudian melakukan perekrutan pemain, ini cukup menarik. Bagaimana dia itu kalau dalam sebuah wawancara dia itu selalu tertarik dengan bintang-bintang muda atau pemain-pemain muda yang nanti apakah itu akan juga mengisi starting line up pada FIFA Series ya. Kita dari belakang itu banyak pemain yang berseliweran di timnas Indonesia, baik itu yang bermain di dalam luar negeri ataupun bermain di dalam negeri ini. Contoh ya, di belakang itu ada Emil Audero, pemain yang berkompetisi di Liga Serie A di Cremonese. Kemudian ada Martin Paes yang digosip-gosipkan selalu akan pergi ke Persib ya, masih di MLS ya. Ini adalah dua pemain yang cukup menarik untuk menjadi kiper. Apakah nanti Martin Paes ataukah yang satu ya itu siapa ini, Emil Audero. Nah yang ketiga nih ya, yang ketiga saya akan memprediksi Teja Alampakusuma ya, kiper dari Persib itu akan menjadi kiper ketiga karena penampilan dia bersama Persib cukup bagus selama musim lalu 2023-2024, kemudian 2025-2026 ini cukup menarik penampilan yang ditampilkan seorang Teja ya. Saya rasa dia akan menjadi pemain ketiga kiper ya. Mungkin nanti Hernando Ari juga bisa masuk ya. Namun untuk kiper kita tidak bingung ya, karena banyak sekali kiper kita yang ada di Borneo, juga ada Nadio. Ini kita punya 4 kiper yang cukup luar biasa. Namun saya akan tetap memilih untuk yang masuk di starting line up itu adalah Emil Audero.
pemain yang saat ini berkarir di Liga Serie A. Kemudian karena John Herdman ini menggunakan 3 back, maka di belakang itu selayaknya itu pasti akan diberikan kepada Jeitzes ya. Ini pemain yang berkarir di Sassuolo Serie A Italia ya, meskipun kemarin kalah lawan beberapa klub, lawan Napoli juga kalah. Ini posisi Sassuolo agak di belakang ya. Namun ketangguhan seorang Jeitzes itu cukup diakui sebagai back, salah satu back terbaik di dunia ya. Dia akan mengisi posisi di belakang, kemudian ditemani Rizky Ridho ya. Rizky Ridho pemain Persija, ini kebanggaan untuk Liga 1 yang bisa menempatkan Rizky Ridho di kanan, kemudian di kiri Justin Hubner yang akan menemani seorang Jeitzes, kemudian Rizky Ridho pemain Fortuna Sittard yang juga telah mencetak gol untuk Fortuna Sittard, menyelamatkan dari kekalahan untuk klub dari Eredivisie ini. Ini adalah di mana kita bisa memainkan 3 back. Kemudian di kanan itu nanti akan diisi Kevin Dix ya. Kevin Dix ini cukup cemerlang meskipun kemarin di Bundesliga agak cedera ya. Apakah nanti kita masih tunggu cedera Kevin Dix itu apakah hanya cedera ringan atau cedera berat? Namun saya rasa ya itu adalah cedera ringan yang diterima oleh Kevin Dix, saya rasa ya. Namun kenyataannya kita belum tahu apa yang terjadi dengan Kevin Dix. Di kanan ada Kevin Dix, kemudian pemain Buriram City ada Sandy Walsh ya, mungkin dipanggil juga Asnawi Mangku Alam, ini juga bisa dipanggil sebagai di kanan ya untuk mengisi di lini tengah karena dia akan menggunakan 3-4-2-1. Oke. Kemudian di kiri itu banyak sekali pilihannya, ada Kelvin Verdong, kemudian Dean James, kemudian juga Arhan Pratama ya. Ini pemain yang terbiasa Kelvin Verdong mengisi di kiri. Akankah dia nanti juga akan dipercaya oleh seorang John Herdman untuk mengisi posisi kiri ya. Kemudian di tengah kita akan memasukkan pemain yang cukup bagus. Ada 2 nama pemain Persib Bandung, Tom Hay, kemudian Eliano Renders. Ini kenapa saya memasukkan Eliano Renders? Karena pemain ini cukup luar biasa, bisa memainkan segala posisi dan banyak fans Bobotoh Bandung itu ya mereka hormat dengan apa yang sudah dilakukan seorang Eliano Renders untuk Persib. Dan di tengah timnas akan diisi Tom Hay dan sebagai defender midfielder akan menjaga pertahanan itu adalah Eliano Renders. Kemudian 2 di depan ya, di 2 di depan itu banyak pilihan ya. Apakah nanti akan diberikan Marcelino Ferdinand ya di kanan atau di kiri itu Ragnar Uratmangun yang dalam beberapa penampilan belum bisa menampilkan permainannya sebelumnya setelah dia cedera ya. Ragnar dan Marcelino Ferdinand itu akan menempati posisi 2 menemani striker kita Oli Romney di depan. Nah, kalau kita sudah mengatakan pemain untuk starting 11 ya, di belakang itu ada Emil Audero, kemudian Jeitzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, kemudian Kevin Dix, Kelvin Verdong, di tengah ada Eliano Renders, Tom Hay, kemudian di depan ada 2 yang menemani Ragnar Uratmangun, Marcelino Ferdinand dan juga Oli Romney. Maka pemain-pemain yang menjadi lini kedua itu siapa saja? Ya, mungkin Excel Persija Jakarta bisa menempati striker yang nanti ketika Oli Romney diganti ya. Kemudian juga Ramadan Sananta boleh ini dimasukkan ya. Jadi kita punya opsi untuk memberikan serangan yang cukup luar biasa. Dan jangan lupa juga di sayap itu kita masih ada beberapa pemain yang masih melakukan ya proses naturalisasi. Ciro Alves, Maluku United, dan juga David da Silva. Namun David da Silva ini sudah 36 tahun. Jadi saya rasa ya agak terlalu tua ya, bukan agak terlalu, namun sudah usur untuk masuk timnas Indonesia. Kalau Ciro Alves masih 29 tahun, masih oke lah. Nah, ini nanti apakah pemain-pemain yang lini kedua itu Ciro Alves apakah dimasukkan ya, kemudian juga Beckham Putra apakah dimasukkan ya sebagai pengganti siapa ini di kiri ya.
kemudian juga ada beberapa pemain yang nanti akan dimaksudkan ya, Jordi Amat untuk di back ya. Kemudian juga banyak pemain-pemain yang ada di Liga 1 ini dan cukup menarik ya. Arhan Pratama ya, kemudian Dean James nanti juga pasti akan masuk ya. Kemudian Sandy Walsh, Asnawi, saya rasa akan masuk ini ya. Pemain-pemain yang terbiasa memasuki di pemain kedua setelah kita mengatakan pemain yang mungkin akan masuk dalam starting 11 dari John Herdman. Demikian yang bisa kita sampaikan dengan pemain-pemain yang dimiliki timnas Indonesia. Saya rasa kita harus percaya diri, kita akan memenangkan 3 laga, baik itu mengalahkan Bulgaria, baik itu mengalahkan Saint Kitts and Nevis dan juga Kepulauan Salomon. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait pemain-pemain yang kemungkinan akan dimasukkan dengan formasi 3-4-2-1. Mudah-mudahan segera didapatkan asisten yang bisa akan membantu John Herdman ke depan. Dan demikian yang bisa kita sampaikan kepada Anda dari Jakarta. Saya J. Luchus dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.